Oke, di sini saya akan jelaskan tugas video praktikum dengan Cisco Packet Tracker tentang wireless dan DHCP server. Sebelumnya, perkenalkan saya Fenonovita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu wireless. Wireless adalah sebuah jaringan nirkabel dengan menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Cara kerja jaringan wireless itu ada dua macam, yaitu bisa adaptor wireless komputer dengan menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirim atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian yang kedua ada router wireless, itu menerima sinyal dan melakukan decode data. Kemudian router mengirim informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, pada jaringan wireless ini terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu pertama sinyal radio atau radio signal, kemudian yang kedua format data atau data format, kemudian yang ketiga struktur jaringan atau network struktur. Kemudian di sini terdapat macam-macam keamanan jaringan wireless. Nah, WiFi ini memiliki password, yaitu adalah WPA PSK atau Wi-Fi Protect Access, dan Preserved Key. Kemudian terdapat WEP atau Wired Equivalent Privacy. Kemudian yang ketiga WPA atau Wi-Fi Protect Access. Nah, di sini langsung saja kita percobaannya atau praktikumnya. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1, access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 access point 2 itu tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Nah, di sini terdapat IP-nya dengan IP 192.168.1.125 kemudian atau 25. Kemudian yang access point satunya ini, kemudian access point 2. Nah, access point 1 terhubung dengan laptop, sedangkan access point 2 terhubung dengan smartphone. Nah, laptop ini IP-nya 129 sampai 25. Kemudian smartphone ini 130 sampai 25. Nah, langkah percobaannya. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skema jaringannya. Nah, di sini ini sudah secara besar tersusun skema jaringannya, tapi yang dibutuhkan hanya ini saja. Sebelumnya kita ganti ini menjadi AP1 biar mempermudah saja. Kemudian yang di sini kita ganti AP2. Oke. Kemudian setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1, dan metode autentikasi keamanan WPA 2 PSK dengan password 12-8. Oke. Kita masuk ke access point. Kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih port. Nah, di sini kita bisa rubah namanya, SSID-nya terserah kalian. Saya menggunakan password saja biar mempermudah. Kemudian kita pilih WPA2 PSK, kemudian kita pilih ini menjadi 1. Nah, kemudian passwordnya kita beri 1 sampai 8. Setelah itu setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2,
channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Nah, di sini secara otomatis langsung terbuat tanpa ada keamanan security. Oke, selanjutnya yang keempat, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 12-8, IP address-nya dengan IP address-nya 129.25. Setting laptop. Oke, setting laptop berarti kita pilih laptop. Kita pilih laptop. Kemudian kita pilih physical dulu. Nah, di sini kita caranya biar laptop bisa terhubung dengan AP1, yaitu pertama kita matikan dulu, kemudian kita buang ini dengan cara drag aja, terus buang, kemudian kita pilih WPC 300N, kita masukkan, kemudian kita nyalakan. Nah, di sini belum terhubung kan? Bisa kalian lihat di sini sudah terhubung, namun dia memilih ke access point 2 karena dia tidak mempunyai keamanan, jadi langsung bisa terhubung. Tapi kita harus menghubungkan dengan access point 1. Caranya yaitu kita pilih desktop, kemudian kita pilih PC wireless. Nah, di sini kita pilih connect, kemudian refresh. Nah, kita kemudian pilih password yang tadi, kita ganti namanya, kemudian connect. Nah, kita ketik 1-8. Password yang kita buat tadi, kita pilih connect. Nah, dia secara otomatis terhubung dengan access point 1. Nah, kemudian kita pastikan IP address-nya 129. Oke. Kita pilih ini, kita pilih laptop. Nah, ini wireless 0-nya, IP address-nya 129. Di sini 129. Dengan submesh-nya 128. Oke, kemudian selanjutnya setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address 130. Oke. Di sini dia sudah secara otomatis terhubung ke access point 2 karena access point 2 ini tidak mempunyai keamanan. Dan jangan lupa juga untuk mengecek pada wireless-nya itu 130. Nah, di sini submesh-nya itu 129. 192. Benar nggak ya? Sorry. Submesh-nya itu 128. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah terganti submesh-nya itu 128. Jangan lupa untuk di-on-kan juga. Oke, yang terakhir, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, kemudian kita lakukan ping dari laptop ke smartphone. Pertama kita pilih desktop, kemudian command prompt ping 168.1.168.1.130. Coba. Nah, di sini sorry guys, tadi ada kesalahan, yaitu di sininya pada desktop di IP address-nya ini tadi saya menuliskan 198, seharusnya 192. Jadi kita coba lagi untuk pin-nya.
tes dengan pilih ping 192.168.1.130. Ini ngeping pada PC. Tuh, kita lihat. Nah, di sini sudah terkirim, berarti dia sudah berjalan ya programnya. Nah, selanjutnya kita ke DHCP server. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu DHCP. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP disebut dengan DHCP client. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaannya. Dalam skenario pertama ini, dalam percobaan kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tadi. Nah, kemudian DHCP servernya ini dengan IP-nya 253/25. Kemudian langkah percobaan kedua, yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Setting IP server secara statik dengan 192.168.1.253. Kita sudah sebelumnya kita sudah men-setting ininya 153.128 dengan default gateway-nya 254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Oke. Kemudian aktifkan DHCP server dengan configurate seperti gambar berikut. 154. Oke, kita pilih kita pilih DHCP server, kemudian kita pilih service, kemudian kita pilih DHCP. Nah, di sini saya sebelumnya juga sudah membuat DHCP-nya. Kita pilih, kita ketik 192.168.1.254, kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian kita pilih save. Oke. Nah, di sini kemudian yang keempat ini aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kemudian yang untuk smartphone ini juga sama. Jadi pertama kita pilih laptop, kemudian kita pilih pada IP configurate-nya. Nah, yang awalnya ini static, kita jadikan DHCP. Sama juga seperti laptop, caranya seperti tadi. IP configurate, awalnya static, kita pilih DHCP. Kemudian kita tunggu. Nah, DHCP request successful. Sedangkan kita cek untuk laptop, DHCP request successful. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.